Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Zahri Channel yang dirahmati Allah ya. Pada kesempatan ini kita berbincang soal madhab ya, terkait dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu madhabnya apa? Ataukah apakah Muhammadiyah itu bermadhab? Ya, ini tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan demikian, atau masih ada kesangsian-kesangsian karena beberapa penjelasan itu kadang-kadang berbeda. Nah, tentu sebelum menjawab soal itu tentu kita kembali kepada madhab itu apa. Ya. Kalau al-madhabu lughatan, ya, madhab menurut bahasa ya dari kata dhahaba yadhabu, ihaban, wuhuban, ya, madhaban, gitu ya. Jadi dari kata dhahaba yadhabu itu pergi, atau diartikan lagi jalan. Jadi torikoh jalan, atau saro maro ya, begitulah. Jadi madhab itu ya jalan, tempat lewat, nah begitu. Kemudian kalau al-madhabu istilahan, nah itu ya macam-macam. Ada yang memaknai madhaba ilaihi, katanya madhab itu singkatan dari madhaba ilaihi. Seperti alhamdulillahirabbil alamin disingkat hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat bacaan basmalah. Madhaba ilaihi ya, itu sesuatu yang ditempuh menuju padanya. Bahwa madhab itu adalah hasil dari istihad para mujtahid. Jadi pendapat-pendapat yang dihasilkan dari istihad atau istinbat itu namanya madhab. Kita kenal madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, itu jadi madzhabul arba'ah yang terkenal itu madhab 4. Sesungguhnya para imam madhab atau dikatakan orang pendiri madhab itu ketika dia berpendapat itu tidak bertujuan untuk mendirikan madhab. Jadi kenapa hanya 4 padahal ulama-ulama di abad kedua itu banyak sekali, ya ada Auza'i, ada Bohiri, tapi karena yang terkenal itu 4, yang banyak pengikutnya, banyak muridnya itu 4, sehingga bertahan sampai sekarang 4 madhab itu. Jadi pertama kalau kita lihat sejarah madhab, yang pertama itu madhab Hanafi ya, katanya didirikan oleh Abu Nu'man bin Sabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah, yang beliau bermukim di Kufah, ya, di negara Irak sanalah ya. Itu banyak pendapat-pendapat beliau yang kemudian disebut madhab itu, yang dalam pendapat-pendapat itu banyak menyertakan logika. Jadi kan ada diroyah, ada riwayah gitu kan. Karena di tempat kediaman Abu Hanifah ini sedikit hadis dan banyak hadis-hadis palsu, sehingga beliau daripada mengambil hadis yang belum jelas, itu pendapatnya merujuk kepada akal, kepada ro'yu. Nah, itu yang menonjol di madhab Hanafi, sehingga nanti juga banyak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah madhab Maliki, ini didirikan orang mengatakan oleh Imam Malik yang pusatnya di Madinah, karena Rasulullah hidup di Madinah sehingga banyak hadis-hadis
yang bisa diterima oleh Imam Malik ya. Bahkan tidak hanya hadis-hadis, rujukan Imam Malik itu banyak sekali. Ada amalan penduduk Madinah, itu juga menjadi rujukan, karena apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu tentu ada runtutannya bersumber dari Nabi. Jadi sedikit menggunakan rokyu, akal. Ada lagi macam-macam metode, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada qaul sahabat, dan lain-lain. Jadi cirinya itu lebih ke tekstual, sedikit yang menggunakan rokyu. Kemudian setelah Imam Malik ada madhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad Idris As-Syafi'i. Nah, ini lahir di Palestina, kemudian pernah hidup di Baghdad, di Mesir, sehingga ada qaul qadim, qaul jadid ya. Jadi madhab Syafi'i ini landasannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan tokoh yang menulis kitab usul ya, Ar-Risalah itu Syafi'i. Kemudian menulis buku juga Al-Um. Ini madhab Syafi'i. Yang terakhir madhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini murid Imam Syafi'i tapi punya madhab lagi, dan beliau ini lebih banyak menulis tentang hadis ya, Musnad Ahmad, tetapi juga punya madhab sendiri, punya metode dan hasil dari ijtihad sendiri. Madzhabul Arba'ah oleh 4 imam madhab ini memang orang-orang yang luar biasa, luas ilmunya, kemudian hasil ijtihadnya banyak diajarkan oleh murid-muridnya kepada muridnya dan seterusnya itu, dan masing-masing punya wilayah ya. Misalnya madhab Hanafi itu lebih banyak di Irak ya, di kawasan Persia sana ke timur. Kalau madhab Maliki itu di Afrika, Amerika dan seterusnya, benua Eropa dan seterusnya. Kalau madhab Syafi'i ya, itu di Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Indonesia itu mayoritas pengikutnya. Kalau madhab Hambali itu banyak di Arab Saudi, di sekitar Teluk. Itu ceritanya madhab. Dia mengatakan Imam Hanafi itu bahkan masuk tabi'in, tapi ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in, jadi pengikut tabi'in para imam madhab itu. Dan itu disebut juga dengan generasi salaf. Itulah yang terkenal madhabnya. Ada madzhabul arba'ah, 4 madhab yang tersebar luas. Jadi lahirnya madhab itu ya pada abad kedua Hijriah. Jadi zaman Nabi, zaman sahabat itu belum dikenal namanya madhab itu. Sehingga tentu tidak ada keharusan, apalagi perintah untuk mengikuti madhab. Karena madhab dikenal setelah Rasulullah wafat. Jauh setelah Rasulullah wafat. Bahkan tidak ada imam madhab itu yang bermaksud agar orang-orang itu mengikuti pendapatnya, ya. Bahkan ada katanya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Itu ada, beliau mengatakan Ahmad bin Hambal itu la tuqalatni wala tuqallat Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Sauri khud min khaisu akhudu, kan begitu. Jadi jangan taklid, jangan mengikuti pendapatku, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, Auza'i, Sauri, tapi ambillah sebagaimana mereka mengambil pendapat itu. Ya, kita disuruh malah oleh Ahmad bin Hambal itu kita mengambil yang mampu ya, beristihad dari Quran dan Sunnah. Tidak ada. Jadi hukum bermadhab itu apa? Ya tentu boleh-boleh saja, ikut dan tidak ikut. Karena tidak ada keharusan. Meskipun ada pendapat bahwa karena hukum-hukum ya, khususnya ahkamul taklifi, khamsatun itu hukum yang 5, hukum taklifi yang 5 itu sudah lengkap dibuat oleh para imam, kita tinggal mengikuti saja.
Maka kalau tidak mengikuti salah satu madhab, berarti keilmuannya bahkan tidak bersanad atau dianggap tidak sah, ya tentu tidak ada. Dan memang untuk orang-orang sekarang, ulama-ulama sekarang tentu tidak ada yang belajar agama tanpa lewat salafus soleh itu, termasuk lewat imam-imam madhab. Ya, semua belajar Quran dia dari ulama, dari kiai ke guru, ya, bersambung sanadnya. Meskipun tidak ada keharusan untuk bermadhab. Alah, dalam hal ini pemirsa, Muhammadiyah itu sikapnya tidak mengikuti salah satu madhab, tidak mengikatkan diri pada salah satu madhab, tapi pendapat madhab itu menjadi referensi. Dan dalam pengertian Muhammadiyah, ya, kalau kita baca di manhaj tarjih, ya, itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kalau Adi Hidayat itu menjelaskan tentang madhab dan manhaj. Ya. Manhaj itu cara bagaimana kita beragama ini mengikuti Rasulullah. Itu manhaj namanya, madhaj salaf. Ya. Kemudian kalau madhab itu mengambil satu pendapat, salah satu pendapat, kan begitu. Jadi madzhab ilaihi tadi, mengambil salah satu pendapat yang dianggap cocok, sesuai oleh yang mengambil itu tentunya. Dicontohkan bahwa kalau mengawali sholat itu membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sedekap tangan kanan di atas tangan kiri, itu dalilnya cuma satu, prakteknya satu, jadi tidak ada madhab di situ, itu manhaj namanya. Kemudian kalau membaca basmalah dalam sholat jahr, ya itu ada perbedaan pendapat, ya ada 4 malahan cara yang dilakukan oleh imam madhab itu. Ada yang membaca basmalah dengan jahr, yaitu madhab Syafi'i. Ada yang tidak dibaca, Maliki, ya. Ada yang dibaca syir, itu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ada mungkin dibaca di awal saja, di rakaat pertama maksudnya. Nah itu. Jadi pola-pola itu tuh kalau dalam praktek kita harus milih. Apakah ikut Imam Syafi'i dibaca jahr, apakah ikut Imam Hambali dibaca syir, atau ikut Imam Maliki tidak dibaca. Nah, itu kita harus pilih, itu namanya madhab. Ya, pilihan hasil istihad para mustahid, kita pilih, itu namanya madhab. Milih salah satu itu madhab. Ya, jadi madhab itu bukan aliran, bukan komunitas, bukan golongan. Ya. Oleh karena itu boleh dalam satu soal mengambil pendapat madhab A, dalam soal yang lain mengambil pendapat Imam B. Ya. Bahkan katanya tidak boleh talfik. Talfik itu dalam satu sholat misalnya, tentang sah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, itu harus satu madhab. Atau wudhu misalnya, jangan dicampur-campur. Rukun wudhu ikut Imam Syafi'i, yang batalkan wudhu misalnya ikut Imam Hambali, itu katanya talfik. Tapi kan ada larangan juga talfik. Ya, mana yang kita ambil yang kuat, asal tidak meringan-ringankan, tidak ngambil yang ringan-ringan saja. Ya, kalau Syafi'i itu mengusap kepala ya cukup rambut sebagian. Kalau imam yang lain harus seluruhnya. Ya, seperti itu. Nanti yang batalkan wudhu juga konsisten ya ikut Syafi'i. Ya, bahwa bersentuhan laki perempuan itu membatalkan wudhu. Ya, meskipun dengan suami istri, tapi kalau madhab yang lain tidak. Kalau suami istri dan ada nafsu kan tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada satu madhab tertentu. Namun menurut Muhammadiyah, bermadhab itu tidak hanya mengambil hasil akhir, tapi juga mengambil manhaj, metodologi, cara beristihad. Ya meskipun hasil istimbatnya beda, kesimpulan akhirnya beda, tapi bisa juga metodologi sama. Nah itu, jadi dalam Muhammadiyah itu bermadhab tidak hanya hasil akhir, tapi juga metodologi. Sehingga sering berbeda dengan madhab 4.